Hai guys, hari ini kita bakalan seru-seruan bareng karena aku akan menjadi Titan Tyra dalam satu hari yang sudah berhasil di media sosial, dan kita akan sama-sama cari tahu apa aja sih faktor-faktor yang bikin dia berhasil, terus gimana sih caranya dia bikin konten di media sosial, dan hal-hal lain yang titan banget. Tapi sebelumnya, lihat deh muka aku kan masih pucat banget. Jadi sebelum itu kita makeup dulu ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke meja rias Titanan. Hari ini kita bakalan pakai makeup yang fresh aja gitu. Jadi simple look tapi kayak tetap fresh dan siap gitu kalau misalnya ada di depan kamera. Oke, kita mulai dari bedak dulu kali ya. Nah, menurut aku nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman notice gitu ya, dari hasil observasiku juga tentunya, Titan itu tuh bisa kayak Titan yang sekarang karena dia tuh literally membeberkan personality-nya, let her personality shines gitu. Jadi dia benar-benar terbuka kayak se-honestnya gitu. Dia bakalan ngomong apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Terus kemudian juga kayak kayak meninggalkan drama-drama nggak penting gitu. Kalau misalnya kita ngeliat ya dunia media sosial kan banyak banget tuh kayak konfliknya pasti tiap hari ada aja. Cuma kayak Titan tuh fokus sama apa yang dia tekunin gitu ya, yaitu beauty, terus lifestyle. Nah, dia akan berbagi seputar hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik di luar hal itu, dia nggak bakalan bother untuk bahas gitu, kayak ibaratnya not her place juga gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari yang aku lihat, Titan kan juga sering ya kayak bagiin cerita dia di media sosial. Terus gimana dia itu juga nggak judgmental dengan cerita-ceritanya para audiens. Kalau misalnya ada yang cerita bukannya, ih kok lu gitu sih, tapi lebih ke disabarin gitu kayak, oh mungkin lu harus melihatnya dari perspektif yang ini. Terus kemudian karena mungkin basicnya juga ya Titan sebagai mahasiswa psikologi, jadi kayak dia bisa lebih mengerti dan empati gitu sama teman-teman audiensnya. Oke, nah itu menurut itu adalah hasil observasi aku terhadap Titan gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ada nggak sih kayak personality-nya Titan yang paling kamu suka? Tapi juga tadi belum aku sempat sebutin gitu. Kalau ada bisa komen di bawah ya, supaya kita bisa lebih mengenal Titan lebih jauh lagi gitu. Oke, karena sekarang juga all set nih, aku udah siap kalau misalnya ada paket atau apa, dan kebetulan memang ada sih. Aku kebetulan dikirimin baju yang kita akan sama-sama lihat gimana nanti jatuhnya di badan aku, dan bagaimana kalau misalnya aku menjadi Titan gitu ya, dan hasil observasi aku terhadap Titan kalau dia review baju itu seperti apa. Yuk ikutin terus. Oke, kita udah bareng, paketnya di sini gede sih dan aku excited banget untuk buka. Kita lihat ya dalamnya apa. Ternyata dikirimin baju. Oke, kita akan cobain pakai supaya kita tahu kesan-pesannya terhadap baju ini. Kita pakai ya. Nah, inilah bajunya kalau udah aku pakai. Kalau misalnya kita lihat ya kayak dipegang, aduh, adem banget, sumpah kayak kaos gitu, tapi panjang aja. Dan inilah yang aku suka dari produknya gitu. Maka dari itu experience ini yang pengen aku bagiin dan aku pengen promosiin ke Instagram gitu. Oke guys, hari ini aku dikirimin baju dari Baju Tante Lala. Ini adalah t-shirt dress yang bagus banget karena sampingnya itu ada slitnya gitu. Memang cuttingannya sebagus itu, jadi kayak buruan deh kamu cek di Baju Tante Lala karena banyak baju-baju menarik lainnya. Nah, sekarang review bajunya udah selesai. Kayaknya mumpung bajunya bagus, kita review makeup sekalian kali ya. Oke, karena tadi udah review baju, sekarang juga aku mau review makeup yang udah pernah aku cobain, yang lagi aku cobain selama 2 minggu terakhir. Jadi aku udah cobain dulu, kalau aku suka jadinya aku mau bagiin juga nih ke teman-teman audiens aku di Instagram. Ini adalah produknya, kalau teman-teman lihat, ini juga udah habis ya. Jadi kayak lumayan pakainya banyak gitu karena aku suka itu sama produknya. Ini adalah concealer yang dari Maybelline. Dia udah dapet sama si kuasnya gitu dan cuma gampang banget tinggal diputer gini nanti akan keluar. Terus ininya bisa kita pakai buat blend gitu. Nah, overall kesan aku terhadap produk ini bagus. Jadi aku juga mau bagiin ini ke teman-teman audiens supaya kalau ada yang mau nyari concealer itu bisa coba dari produk si Maybelline ini gitu. Langsung aja kali ya, aku bakalan praktekin gimana caranya kalau Titan nge-review sendiri gitu ya dengan produk makeup ini.
Pertama, kreator itu penting banget sih punya tool kayak gini. Ini tuh namanya ring light. Dia tuh yang bikin si namanya videonya itu bagus gitu. Nah, jadi kita tinggal tempelin aja, sama kita nyalain lampunya. Dia tuh punya macam-macam kayak pilihan lampu, cuma aku mau pilih yang ini karena bagus banget kalau misalnya buat makeup. Jadi nggak kekuningan atau misalnya keputihan gitu, jadi kita bisa pas gitu tahu dengan kulit kita. Nah, kalau di aku suka banget sama warna yellow white ini. Nah, jadi aku bakalan coba simulasiin ya. Hai guys, ini adalah produk baru dari Maybelline. Kalau teman-teman lihat, ini tuh sebenarnya kecil, tapi kecil-kecil kayak gini, cabai rawit sih menurut aku. Dia concealer yang bisa nutupin bekas-bekas jerawat, terus kemudian kegelapan di mata kamu, atau dark circle dengan cuma 1 kali swipe aja juga bisa hilang. Apalagi ini dapat ada aplikatornya gini. Tujuannya aplikatornya ini supaya teman-teman kalau misalnya malas pakai blend pakai tangan atau pakai brush, teman-teman bisa pakai aplikatornya ini. Teman-teman kalau misalnya mau produk ini, si Maybelline Instant Age Rewind bisa dapetin di e-commerce terdekat. Nah, itulah cara aku kalau misalnya review dan cara Titan juga nge-review si produknya. Dia bakalan sebutin apa keunggulan dari produknya, dan juga bakalan ditonjolin gitu apa yang membuat mereka coba ini selama 2 minggu, terus kemudian juga bagaimana dia menyukai produknya dan bagaimana hasilnya di mukanya Titan gitu, sehingga teman-teman juga punya gambaran nih ketika di apply ke muka itu akan seperti apa gitu. Oke, kita udah ngeliat personality-nya Titan, kita udah lihat cara dia membangun kredibilitas dengan cara review kontennya seperti apa, yang sejujurnya atau honest-nya gitu. Nah, personality dan credibility inilah yang akhirnya bisa bikin high trust buat si teman-teman audiensnya, sehingga teman-temannya itu pada percaya dengan apapun yang Titan ucapkan di media sosial gitu. Jadinya the power of influence-nya semakin besar karena kejujurannya itu semakin dirasakan juga sama si audiensnya. Terlebih ditambah si personality-nya Titan yang juga terbuka, sehingga mereka tuh pada tahu, audiensnya pada tahu kalau ini tuh bukan rekayasa gitu. Nah, kemudian maka dari itu banyaklah audiens yang percaya. Ini yang kita sebut sebagai followers gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia semakin rasa percayanya tinggi, itu bisa menimbulkan yang namanya loyal followers, atau kita bisa sebutnya nanti loyal followers pun bisa berganti lagi jadi yang namanya super fans. Super fans ini adalah ibaratnya kayak army-nya deh buat kamu. Jadi kalau misalnya teman-teman kreator punya super fans, artinya semua produk yang teman-teman keluarin, mulai dari merchandise atau mungkin produk secara tangible atau intangible gitu ya, itu tetap dibeli sama si super fansnya ini. Nah, apa sih sebenarnya keuntungannya punya super fans ya? Artinya kamu sebagai kreator tuh punya hubungan yang dekat dengan teman-teman audiens, dan juga teman-teman audiens ini memiliki apresiasi yang tinggi sama kamu, sampai apapun yang kamu keluarin itu mereka langsung percaya, kemudian mereka langsung beli, dan mereka jadikan itu part of their lives. Menurut aku itu adalah bagian kayak udah keren banget gitu sebagai kreator gitu, karena kita punya hubungan yang dekat banget bahkan sama si teman-teman audiens kita. Bahkan bukan cuma audiens ya, kita bisa sebutnya jadi kayak keluarga gitu, kayak online family jadinya. Nah, dengan banyaknya loyal fans atau mungkin super fans ini, Titan tuh ngelihat opportunity-nya, dan akhirnya dia juga mau bikin sesuatu yang bisa accessible lagi nih buat teman-teman audiensnya. Contohnya ada si second date, terus kemudian dari segi makanan bisa ada Torio, meskipun ini adalah kerjasama ya bareng sama suaminya. Terus kemudian juga ada yang baru launching si body.id, atau yang jual pakaian dalam itu yang kemarin bikin viral. Wow, keren banget ya caranya Titan bisa ngegait masa masuk ke brand sampai segitunya gitu. That's the power of super fans gitu. Jadi kemanapun kreatornya pergi, super fansnya akan mengikuti gitu, apapun dalam bentuk bisnisnya ataupun produknya gitu. Nah, dari bisnis-bisnis tersebut itu kita bisa sebut sebagai creators economy. Jadi Titan ini udah masuk ke creators economy. Apa sih creators economy ini? Ini adalah kondisi di mana teman-teman bisa mendapatkan uang dari apapun yang kita sukai dan kita bisa menghasilkan dari situ. Nah, maka dari itu masuknya creators economy membuka 3 peluang. Yang pertama, peluangnya itu nggak terbatas. Kreator bisa explore kemana aja, mulai dari online template sampai kayak bisnis yang produknya tangible kayak makanan, makeup ataupun produk lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga bisa explore karena accessible gitu ya. Teman-teman yang kreator itu udah jadi nggak ada perantaranya deh sama
brand atau mungkin sama kreatornya sendiri jadi lebih dekat karena langsung forward, akhirnya teman-teman audience bisa langsung beli produk dari kreatornya yang mereka sukain. Wow, itu kan kayak a part of them, jadi belongs to the audience gitu, kayak wow, itu sih keren banget. Dan selanjutnya the money is there gitu, kayak jadi uangnya tuh memang adanya banyak di situ, dan orang-orang kalau misalnya kita apresiasi satu kreator, kita willing ya untuk bayar seberapapun untuk kreatornya itu, selama kita memiliki exclusivity dan juga hubungan yang semakin dalam dengan si teman-teman kreatornya itu. Nah, dari keseharian Titan yang udah teman-teman lihat, berarti kayak kita bisa narik kesimpulan nih. Yang membuat Titan bisa sukses dan juga berhasil di media sosial, yang pertama, personality-nya tuh memang dikeluarin. Memang dia share apa yang dia suka, sampai teman-teman audiens yang ada di media sosial menganggap apa yang Titan bagikan itu memang real, memang nyata apa yang Titan suka, sehingga mereka jadi percaya, credibility-nya terbangun. Ketika terbangun sudah si credibility ini, personality-nya juga udah kena gitu ya, kayak udah kuat, maka menimbulkan trust sehingga bisa menciptakan si loyal fans, loyal followers, sampai akhirnya bisa mengubah menjadi super fans. Dengan adanya ini semua bisa mendukung juga masuk ke arah creators ekonomi yang peluangnya gede banget, dan itulah masa depan dari future creators. Nah, sekian untuk mungkin kayak ngoceh-ngoceh hari ini ya, karena aku juga capek banget, aku pusing, jadi pengen haul luxury. Jadi sampai jumpa di video haul luxury berikutnya, bye bye.